Meditasi yang diajarkan Sang Buddha bertujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Dan kalau kita berbicara tentang kotoran batin, dalam kitab ulasan, dalam kitab komentar Atthakatha, kotoran batin dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kotoran batin yang paling kasar. Yang kedua adalah kotoran batin yang menengah. Yang ketiga adalah kotoran batin yang paling halus. Nah, kotoran batin yang paling kasar ini disebut Vitikama. Dikatakan sebagai kotoran batin yang kasar karena kotoran batin ini sudah termanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan jasmani. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang melakukan tindak kriminalitas seperti membunuh, mencuri, berzina, berbohong, atau melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan melalui ucapan dan juga perbuatan jasmani, itu semua muncul dari kotoran batin yang memang sudah kasar, sehingga termanifestasi ke dalam bentuk ucapan maupun perbuatan jasmani. Dan kotoran batin yang kasar ini bisa dikendalikan dengan melatih moralitas. Itulah kenapa dalam ajaran Buddha kita mengenal bahwasanya sebagai contoh berumah tangga memiliki aturan moralitas yang mesti dilatih, yaitu terdiri dari 5 aturan kemoralan, yaitu melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kotoran batin yang kasar ini bisa dikendalikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, walaupun kotoran batin yang kasar ini sudah dikendalikan, tetapi tentu masih ada kotoran batin lainnya yang harus juga dilenyapkan. Karena kalau akar dari kotoran batin ini belum lenyap, itu masih ada kemungkinan untuk muncul, untuk termanifestasi ke dalam bentuk yang lebih kasar. Nah, kotoran batin yang kedua, yang dikatakan sebagai menengah, itu disebut sebagai pariyutthana. Sebenarnya arti pariyutthana artinya adalah bursting out. Artinya kotoran batin yang sudah meledak. Tetapi meledak di sini belum begitu kasar, seperti yang kemudian sudah termanifestasi ke dalam ucapan ataupun perbuatan jasmani. Kotoran batin yang sudah bursting out ini masih yaitu meledak dalam pikiran, tetapi belum keluar dalam bentuk ucapan maupun perbuatan jasmani. Nah, kotoran batin yang kedua ini harus dilenyapkan dengan cara bermeditasi, yaitu bermeditasi yang mengarahkan batin kita untuk menjadi tenang. Nah, biasanya kotoran batin yang menengah ini mengacu kepada 5 rintangan batin, atau disebut dalam bahasa Pali adalah pancaniwarana, yang terdiri dari kamacanda, vyapada, tinamida, uddhacca kukucca, dan wicikicca. Nah, kamacanda adalah keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berpikir bahwa wah, itu kan wajar. Yang namanya manusia itu ya selalu ingin menikmati kesenangan indera. Memang dalam kehidupan sehari-hari keinginan untuk menikmati kesenangan indera itu adalah wajar. Sesuatu yang seperti tidak signifikan. Tetapi kalau kita sudah berlatih meditasi, berlatih untuk mengembangkan batin, keinginan untuk menikmati kesenangan indera ini juga menjadi rintangan. Menjadi rintangan batin yang juga mesti dilenyapkan. Dalam meditasi harus diperhatikan, harus dideteksi kemunculannya dan dilenyapkan. Harus melihat bahaya, bahwa
kama canda ini, kesenangan atau keinginan untuk menikmati kesenangan indera ini pun juga menjadi sumber. Kalau sampai menjadi kasar, ini menjadi sumber dari segala konflik maupun pertengkaran. Harus diingat, sekarang seseorang melakukan tindak kriminalitas, membunuh, mencuri, dan sebagainya, itu disebabkan karena apa? Keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Karena tidak bisa ditahan, kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya merugikan. Nah, dalam meditasi ini sebelum termanifestasi ke dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan jasmani, harus dipotong terlebih dahulu, harus dideteksi. Wah, muncul keinginan. Misalnya apa? Misalnya pada saat bermeditasi, memperhatikan keluar masuknya nafas, ada keinginan untuk main game. Nah, yang ini biasanya sering kali muncul ya, kalau orang yang suka main game akan muncul, wah kapan saya bisa main game? Atau misalnya orang yang terbiasa dengan main Facebook, wah kapan saya bisa main Facebook? Nah, seperti itu adalah kama canda, keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Ini juga menjadi rintangan batin. Yang pertama. Yang kedua adalah vyapada. Nah, vyapada ini kebalikan dari kama canda. Kalau kama canda adalah keinginan untuk menikmati kesenangan indera, nah vyapada ini justru adalah kebencian. Sebuah keinginan yang sifatnya adalah membenci, sifatnya adalah tidak menyukai. Apakah tidak menyukai seseorang atau tidak menyukai situasi tertentu? Misalnya apa? Saat bermeditasi kemudian, wah terlalu panas. Wah, merasa benci dengan situasi kondisi yang begitu panas, tidak nyaman. Marah-marah kepada yang menyediakan tempat. Kenapa tempatnya ini sangat panas? Kenapa tidak ada AC? Atau misalnya terlalu dingin. Wah, muncul kebencian. Tidak suka dengan situasi kondisi yang terlalu dingin. Tidak nyaman dengan meditasi. Padahal yang menjadi masalah itu bukan dinginnya. Yang menjadi masalah adalah pikirannya. Kebencian inilah yang harus dilenyapkan. Nah, vyapada adalah demikian. Apalagi kemudian membenci orang tertentu. Ingat terhadap orang yang mungkin pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap kita, yang mungkin pernah merugikan kita, yang mungkin pernah menceraikan kita. Wah, muncul kebencian, muncul ketidaksukaan, muncul dendam dalam batin. Itu adalah vyapada. Dan itu juga harus dilenyapkan dalam bermeditasi. Harus dideteksi, harus diperhatikan, harus dilihat bahayanya. Bahwa ini tidak baik, ini tidak benar, ini tidak bermanfaat. Batin ditenangkan. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tinamida. Nah, tinamida ini mengacu kepada ngantuk dan kemalasan. Sebenarnya keduanya kemalasan. Tinamida ini, nah tina ini adalah kemalasan yang secara murni muncul dari batin, sedangkan midha adalah kemalasan yang juga dipengaruhi oleh fisik. Misalnya apa? Misalnya habis makan, kemudian rasa ngantuk muncul, menyerang. Nah, itu disebut midha. Tetapi kalau itu muncul dari secara murni dari batin, masih pagi, masih terlalu pagi, kemudian berdiri, masih terlalu pagi, nantilah meditasinya. Atau kemudian sudah terlalu siang, berpikir, sudah terlalu siang, nantilah meditasinya. Kemudian pada saat lapar, kemudian berpikir, masih terlalu lapar, nantilah setelah kenyang. Sudah kenyang, kemudian, masih terlalu kenyang, nantilah setelah tidak kenyang. Demikian beralasan, yang itu adalah kemalasan yang muncul dari batin. Kemalasan seperti ini juga menjadi rintangan batin dalam bermeditasi. Begitu muncul kemalasan, lenyapkan, hancurkan. Ini adalah rintangan batin yang membawa pada penghalang dalam perkembangan batin dalam seseorang bermeditasi. Kemudian yang keempat adalah udhaca kukuca. Nah, udhaca kukuca ini adalah kegelisahan dan kekhawatiran. Ya, gelisah, khawatir. Ya, gelisah dengan berbagai macam hal. Ya, tentu kita dalam hidup mempunyai banyak sekali masalah yang muncul. Dan kalau dalam bermeditasi ini muncul dan menimbulkan sebuah kegelisahan. Ya, berpikir-pikir, kemudian kita menjadi
cemas, menjadi takut, menjadi gelisah, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa tenang, batin terus mengembara, itu juga bagian dari kotoran batin yang mesti dilenyapkan pada saat bermeditasi, yang harus ditenangkan. Nah, kemudian kalau kita berbicara kukuca yang artinya kekhawatiran, itu biasanya berkaitan dengan, yaitu seperti misalnya orang sudah banyak berbuat kejahatan, kemudian, wah, kenapa saya banyak berbuat kejahatan? Muncul penyesalan, muncul kekhawatiran. Atau mungkin seseorang itu tidak pernah melakukan kebajikan, kemudian muncul penyesalan, muncul kekhawatiran, kenapa kok saya tidak melakukan banyak kebajikan? Selama hidup saya sudah wasting my time, sudah menyia-nyiakan waktu saya untuk tidak melakukan kebajikan. Muncul kekhawatiran. Nah, sebenarnya ini adalah rintangan batin. Ini adalah hal yang mesti dilenyapkan. Ini adalah hal yang harus dihancurkan pada saat seseorang bermeditasi. Nah, ini adalah yang keempat. Sedangkan yang kelima adalah keraguan-raguan. Rintangan batin yang kelima adalah keraguan-raguan yang mesti dilenyapkan, ditenangkan dalam bermeditasi. Nah, keraguan-raguan di sini tentu bukan keraguan-raguan seperti misalnya, yaitu ragu-ragu terhadap ini namanya siapa, ini rumahnya siapa, ini pohon apa namanya. Tidak demikian. Tetapi adalah ragu-ragu yang berkaitan dengan praktek itu sendiri. Kita praktek meditasi, kita melakukan meditasi, kemudian kita merasa ragu-ragu. Apakah meditasi yang saya lakukan ini membawa manfaat atau tidak? Apakah meditasi yang saya lakukan ini justru sebenarnya wasting the time atau tidak? Menyia-nyiakan waktu saya atau tidak? Ragu-ragu demikian, berpikir-pikir karena keraguan-raguan demikian sesungguhnya adalah merupakan rintangan batin yang muncul saat bermeditasi yang mesti dilenyapkan. Nah, 5 rintangan batin ini yang disebut sebagai pancaniwarana itu harus dilenyapkan. Sang Buddha mengatakan bahwa 5 rintangan batin ini dikatakan sebagai panyaya dubalikarana, yaitu yang membuat kebijaksanaan menjadi lemah. Padahal ajaran Sang Buddha itu sangat menekankan kebijaksanaan. Untuk bisa merealisasi tujuan mempraktekkan Dhamma, mempraktekkan ajaran Buddha, yaitu pencerahan, kita membutuhkan kebijaksanaan. Nah, kalau kebijaksanaan ini dilemahkan menjadi lemah karena pancaniwarana ini, ya tentunya sulit atau jauh dari pencerahan. Nah, untuk bisa mencapai pencerahan atau katakan nibbanang santike, mendekati nibbana, yaitu harus apa? Melenyapkan panca niwarana, 5 rintangan batin. Dalam khotbah-khotbah Sang Buddha banyak sekali, yaitu perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Bagaimana 5 rintangan batin ini mesti dilenyapkan. Ya, salah satunya ketika Sang Buddha berbicara tentang air, ya. Jadi pikiran kita itu diibaratkan seperti air. Ketika air itu jernih, tenang, bisa digunakan untuk melihat, untuk bercermin, untuk melihat bayangan kita, itu artinya pikiran kita itu terbebas dari 5 rintangan batin. Artinya kalau pikiran kita terbebas dari 5 rintangan batin, nah muncul kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini ya termanifestasi ke dalam batin yang tenang, batin yang jernih, batin yang bisa digunakan untuk melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, sementara kalau batin kita ini dikuasai oleh 5 rintangan batin, itu diibaratkan seperti yaitu air, yaitu kalau batin kita dikuasai oleh kama canda, keinginan untuk menikmati kesenangan indera, itu seperti air yang kemudian diberi warna. Memang kalau air itu dikasih warna itu kelihatannya indah, apalagi warna-warni, itu indah. Tetapi walaupun indah, tidak bisa digunakan untuk bercermin, tidak jelas bayangan kita. Kesenangan indera itu memang membuat kita itu terlena, membuat kita itu terseret, kelihatannya indah, membuat kita terbuai. Tetapi kalau kita terseret, terbawa, terbuai oleh kesenangan indera, kita tidak bisa memunculkan kebijaksanaan. Nah, yang kedua,
Wyapada atau kebencian itu diibaratkan seperti air yang mendidih, ya kan? Seringkali kita bicara kalau kita sedang marah seperti, wah, darah kita itu mendidih sampai ke ubun-ubun. Memang kebencian itu seperti air yang mendidih. Walaupun air itu jernih, kalau mendidih bergolak, ya kita tidak bisa melihat bayangan kita. Nah, sehingga apa? Harus ditenangkan, harus didinginkan, harus didiamkan. Jangan dibuat mendidih, bergolak. Nah, kemudian tinamida atau katakan yaitu kemalasan ngantuk, itu diibaratkan seperti air yang walaupun jernih tetapi ditumbuhi oleh tumbuhan, ditutup oleh tumbuhan di atas tumbuhan, di atas air tersebut. Ya, sejernih apapun kalau kemudian di atasnya ada tumbuhan, bagaimana bisa menggunakan untuk bercermin, untuk melihat bayangan kita? Sulit. Walaupun kita tuh sebenarnya cerdas, pikiran kita tuh matang, tapi kalau kita tidur-tiduran, kita malas, ya kebijaksanaan tidak berkembang. Ya, batin kita menjadi tumpul kalau kita malas. Nah, kemudian udaca kukuca, yaitu kegelisahan, kekhawatiran, itu diibaratkan seperti air yang beriak, terkena angin, bergoyang karena angin, ya. Jadi, ya kalau walaupun air itu jernih, tetapi kalau bergolak kena angin, tidak mau diam, ya kita tidak bisa menggunakan untuk bercermin. Walaupun batin kita itu sebenarnya pada dasarnya jernih, tetapi kalau kemudian bergolak, gelisah, khawatir, terus mengembara, tidak aktif, tidak tenang, ya kita tidak mendapatkan kebijaksanaan. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dan vicikicca itu diibaratkan seperti air yang berlumpur. Ya tentu kalau air itu berlumpur menjadi budak, ya, menjadi seperti yaitu merah-merah begitu, coklat-coklat begitu, ya tidak bisa digunakan dengan baik untuk bercermin. Nah, pikiran kita juga sama. Kalau penuh dengan keraguan-raguan, ya kita tidak bisa mengembangkan kebijaksanaan. Oleh sebab itu 5 rintangan batin ini yang merupakan kotoran batin yang menengah, itu juga harus dilenyapkan, harus dihancurkan agar kebijaksanaan ini berkembang. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ternyata walaupun 5 rintangan batin ini sudah dilenyapkan, masih ada kotoran batin yang lebih halus lagi, yang disebut sebagai anusaya, latent tendency, atau sebuah kecenderungan yang sangat laten, kotoran batin yang sangat halus, yang itu harus dilihat lagi dengan perhatian yang tajam, dengan kebijaksanaan yang tajam, untuk memperhatikan kotoran-kotoran batin yang halus. Nah, itulah kemudian dikatakan bahwa kita harus bermeditasi menggunakan insight atau meditasi pandangan terang untuk mampu melihat kotoran batin yang halus. Karena mau tidak mau, walaupun yang paling kasar dan yang setengah kasar yang menengah ini sudah bisa diatasi, kalau yang halus ini belum bisa dilenyapkan sampai ke akarnya, belum dicabut, belum dihancurkan, itu masih ada kemungkinan untuk bisa tumbuh lagi. Itu seperti tumbuhan lumut, ya, seperti lumut. Ya, jadi kalau lumut itu kalau misalnya musim kemarau seperti mati, tetapi begitu kena hujan, wah, tumbuh lagi. Nah, kotoran batin demikian. Yang halus ini pun juga harus dilenyapkan untuk bisa terbebas dari segala bentuk kotoran batin, dari yang kasar sampai yang paling halus, itu harus diupayakan untuk dilenyapkan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berbagai macam kotoran batin yang mesti kita handle, yang harus kita lenyapkan dalam proses kita bermeditasi ini. Tentu hal ini tidak mudah, bukan sesuatu yang gampang, tetapi bukan berarti ini sesuatu yang mustahil. Karena Sang Buddha dan juga para siswa beliau sudah membuktikan bahwa ternyata ada kemungkinan bagi seseorang untuk betul-betul terbebas dari segala bentuk kotoran batin dengan cara
mengembangkan batin itu sendiri dengan cara bermeditasi. Apakah meditasi dengan mengembangkan ketenangan dan juga meditasi mengembangkan insight, mengembangkan pandangan terang. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan mudah-mudahan kita semua maju dalam dhamma, maju dalam pengembangan batin. Semoga kita semua terbebas dari segala bentuk penderitaan. Semoga kita merealisasi nibbana, kebahagiaan tertinggi, sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.